Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zulkarnain, mahasiswa STIMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati dengan NIM 1751002, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Oli Layak Pakai pada Kendaraan Sepeda Motor. Latar belakang. Kendaraan bermotor di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, dan dari hasil sensus Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan bermotor di Indonesia melebihi 133 juta unit pada tahun 2019. Data ini terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik. Kalimantan Utara khususnya Tarakan termasuk yang mengikuti perkembangan kendaraan bermotor, dan Tarakan juga memiliki jumlah pengguna motor yang terbilang cukup banyak. Oli berperan penting sebagai pelumas. Selain itu berfungsi sebagai peredam gesekan antara logam atau metal dalam mesin. Salah satu faktor penting dalam menentukan oli yang baik digunakan adalah viskositas atau kekentalan. Standar ini biasanya tertera pada setiap kemasan oli dengan kode SAE. Kode SAE terdiri dari 4 kode SAE, yaitu kode SAE 20W50, kode SAE 10W30, kode SAE 10W40, dan kode SAE 5W30. Pemeriksaan dan ganti oli secara teratur merupakan bagian dalam merawat mesin kendaraan agar awet. Biasanya dalam menentukan penggantian oli hanya berdasarkan rentang waktu penggunaan kendaraan. Padahal hal tersebut bukanlah patokan dalam menentukan waktu yang tepat untuk penggantian oli pada kendaraan. Dari latar belakang yang ada di atas, seharusnya proses penggantian oli tidak ditentukan oleh rentang waktu. Proses penggantian oli yang baik ditentukan oleh jarak tempuh kendaraan. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka oli motor akan semakin tidak layak dipakai. Karena itu, penulis ingin membuat rancang bangun alat pendeteksi oli layak pakai pada kendaraan sepeda motor untuk memudahkan pengguna dan membantu pengecekan oli bagi para pemilik kendaraan bermotor. Permasalahan dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan permasalahannya adalah pengguna kendaraan bermotor kurangnya pengetahuan dalam memperhatikan oli pada sepeda motor yang dapat menyebabkan kerusakan mesin. Batasan masalah. Adapun batasan masalah tersebut dalam penelitian ini adalah: 1. Alat ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai pengontrol. 2. Menggunakan sensor warna TCS 3200. 3. Menggunakan sensor viskositas water flow YFS 201. 4. Menggunakan LCD sebagai output atau tampilan dari hasil uji oli layak pakai. 5. Menggunakan metode if-then rules. Penjelasan metode. Metode if-then rules ini mirip dengan metode forward chaining. Perintah if-then digunakan untuk menguji suatu keadaan benar atau salah dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan keinginan. Metode ini merupakan teknik pencarian kesimpulan dengan memberikan beberapa informasi fakta yang kemudian harus dijawab sesuai dengan fakta untuk dapat menentukan suatu kesimpulan akhir dari informasi yang telah diberikan. Pencarian dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui yang dicocokkan dengan rule-rule yang ada. Bila ada yang cocok, maka rule tersebut dieksekusi. Setiap proses pencocokan dimulai dari rule pertama. Setiap rule hanya dieksekusi sekali. Pencocokan akan berhenti jika tak ada rule lagi. Sekian presentasi saya. Selanjutnya saya akan mendemo alat saya.
Di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat saya. Dan pertama saya akan menjelaskan komponen saya. Pertama di sini ada LCD, output dari hasil kerja alat ini yang dihasilkan dari sensor water flow YF S201 dan sensor warna. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sensor water flow. Di sini saya akan menuangkan oli yang akan diolah oleh sensor water flow dan mengeluarkan hasil nilai kekentalan. Terdapat sensor warna TCS 3200 di mana dia mengolah nilai dari oli yang akan diuji. Saya menggunakan gelas ukur untuk menampung oli yang akan diuji. Pertama saya akan menguji oli dari MPX2 yang mempunyai kode 10W30 kondisi oli baru. Selanjutnya saya akan menguji oli dari Enduromatic G yang berkode 20W40 kondisi oli baru. Selanjutnya saya akan menguji oli dari Top Evolution yang mempunyai kode 10W40 kondisi oli baru. Selanjutnya saya akan menguji oli dari MPX2 yang mempunyai kode 10W30 kondisi oli 1000 km. Selanjutnya saya akan menguji oli Top Evolution yang mempunyai kode 10W40 kondisi oli 1000 km. Selanjutnya saya akan menguji oli dari Enduromatic G kondisi oli 1000 km. Selanjutnya saya akan menguji oli MPX2 kode 10W30 dengan kondisi oli 3000 km. Selanjutnya saya akan menguji oli dari Top One Evolution 10W40 kondisi oli 3000 km. Yang terakhir saya akan menguji oli Enduromatic G yang mempunyai kode 20W40 dengan kondisi oli 3000 km. Oli pertama. Di sini dapat dilihat output dari oli pertama yang menghasilkan oli baru layak pakai. Oli kedua. Output dari oli kedua menghasilkan oli baru layak pakai. Oli ketiga. Output dari oli ketiga menghasilkan oli baru layak pakai. Oli keempat. Output dari oli keempat menghasilkan oli 1000 km saran ganti oli. Oli kelima. Di sini output dari oli kelima menghasilkan oli 1000 km layak pakai. Oli keenam. Output dari oli ke-6 menghasilkan oli 1000 km layak pakai. Oli ke-7.
Output dari oli ke-7 menghasilkan oli 3000 km tidak layak guna. Oli ke-8. Output dari oli ke-8 masih menunggu hasilnya, masih diolah. Menghasilkan oli 3000 km tidak layak guna. Oli terakhir. Output dari oli terakhir menghasilkan oli 3000 km tidak layak guna. Sekian dari demo alat saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.